Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Tia Lupitasari. Nah, di video saya ini saya akan menganalisis sebuah karya sastra menggunakan teori stilistika. Tapi sebelum masuk dalam tahap menganalisisnya, saya akan Style, gaya bahasa dalam karya sastra merupakan sarana sastra yang turut memberikan kontribusi sangat berarti dalam memperoleh efek estetika dan penciptaan makna. Stilistika sering membawa muatan makna. Setiap diksi yang dipakai dalam karya sastra memiliki tautan emotif, moral, dan ideologis di samping maknanya yang netral. Menurut Ratna, menyatakan bahwa aspek-aspek keindahan sastra justru terkandung dalam pemanfaatan gaya bahasanya. Oleh karena itu, gaya bahasa berperan penting dalam menentukan nilai estetika karya sastra. Dalam karya sastra, stilistika dipakai pengarang sebagai sarana retorika dengan mengeksploitasi, memanipulasi, memanfaatkan, dan memberdayakan segenap potensi bahasa. Sarana retorika merupakan sarana kepuitisan yang berupa muslihat pikiran. Aspek-aspek stilistika dalam kajian karya sastra yang pertama ada gaya bunyi atau fonem. Fonem atau bunyi bahasa merupakan unsur lingual terkecil dalam satuan bahasa yang dapat menimbulkan dan membedakan arti tertentu. Fonem terbagi menjadi vokal dan konsonan. Dalam karya sastra, genre puisi merupakan aspek yang memegang peran penting dalam penciptaan efek estetika. Yang kedua, ada gaya kata atau diksi. Diksi dapat diartikan sebagai pilihan kata-kata yang dilakukan oleh pengarang dalam karyanya guna menciptakan efek makna tertentu. Kata merupakan unsur bahasa yang paling esensial dalam karya sastra. Yang ketiga ada gaya kalimat atau sintaksis. Kalimat ialah penggunaan suatu kalimat untuk memperoleh efek tertentu. Misalnya, inference, gaya kalimat tanya, perintah, dan elips. Sebuah gagasan atau pesan struktur batin dapat diungkapkan ke dalam berbagai bentuk kalimat, struktur lahir yang berbeda-beda, struktur dan kosakatanya. Yang keempat ada gaya wancana. Wancana ialah satuan bahasa terlengkap yang memiliki hierarki tertinggi dalam gramatikal. Gaya wancana ialah gaya bahasa dengan penggunaan lebih dari satu kalimat, kombinasi kalimat baik dalam prosa maupun puisi. Yang kelima ada figuratif, berasal dari bahasa Latin, figura berarti from, set. Figura berasal dari kata figurate dengan arti to fashion. Istilah ini sejajar dengan pengertian metafora. Bahasa kiasan pada dasarnya digunakan oleh sastrawan untuk memperoleh dan menciptakan citraan. Adanya tuturan figuratif atau figurat language menyebabkan karya sastra menarik perhatian, menimbulkan kesegangan hidup. Dalam penelitian stilistika karya sastra dapat mencakup majas, idiom, dan peribahasa. Yang terakhir ada ciptaan. Citraan dapat diartikan sebagai kata atau serangkaian kata yang dapat membentuk gambaran mental atau dapat membangkitkan pengalaman tertentu. Dalam fiksi, citraan dibedakan menjadi citraan literal dan citraan figuratif. Di sini saya akan menganalisis sebuah puisi merindu karya Ayu Salima Agustin. Nah, di sini saya akan menganalisis aspek figuratifnya, lebih tepatnya di bagian majasnya. Majas atau gaya bahasa yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Keseluruhan ciri bahasa sekelompok penulis sastra dan cara khas dalam menyampaikan pikiran dan perasaan.
baik secara lisan maupun tertulis. Dalam puisi ini, majasnya terdapat di bait ketiga. Adakah sembilan angin menyapamu? Majas yang digunakannya adalah majas personifikasi, yaitu majas yang menggunakan kata-kata yang menggambarkan sifat manusia pada sebuah benda mati. Di sini angin digambarkan seolah-olah sapaan sesama manusia atau seperti adakah orang yang menyapamu. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.